Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 1 Kandat, ketemu lagi dalam agenda kita, yaitu belajar dari rumah dalam rangka PJJ pembelajaran jarak jauh untuk materi bangun ruang sisi lengkung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi berikutnya, yaitu materi kerucut. Untuk anak-anak kelas 9, pada materi kerucut ini materi esensialnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nanti kita akan mencari luas permukaan kerucut dan volume kerucut. Sebelum ke situ, kerucut itu adalah sebuah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi sebuah titik. Kalau tabung kan antara alas dengan sini kan sama-sama lingkarannya, tetapi ketika ada di titik tengah tutup tabung itu kita tarik ke sini, maka jadilah sebuah kerucut. Benar-benar dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kerucut adalah misalkan ketika ulang tahun, yang seringkali digunakan adalah berupa kerucut, kemudian topinya bapak petani, dan contongnya es krim. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Kemudian luas permukaan kerucut adalah sebagai berikut. Kalau kita perhatikan, pada kerucut itu ada dua sisi, yaitu alas dan yang sisi lengkungnya itu. Maka kalau kita bicara luas permukaan kerucut, berarti ya luas lingkaran ini, luas alas ditambah dengan luas selimut. Kemudian di sini ada yang namanya T. T ini adalah T kerucut, R ini adalah jari-jari lingkaran, kemudian ini adalah S. S itu adalah garis pelukisnya, garis pelukis, karena kan sebuah juring lingkaran. Kalau kalian perhatikan, misalkan anggaplah ini sebuah topi itu kalau kita lihat kan kelihatan ada sebuah garis ini, garis miring. Padahal kalau kalian perhatikan di topi itu sendiri kan juga nggak ada. Makanya dinamakan garis pelukis, hanya sebuah lukisan saja. Antara T, R, dan S itu selalu membentuk sebuah segitiga siku-siku. T, R, S, tinggi, jari-jari, dan garis pelukis itu selalu membentuk sebuah segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku berlaku apa? Pitagoras. Berlaku Pitagoras. S itu adalah sisi miringnya pada segitiga ini, R jari-jarinya, T ini tingginya. Maka S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Dalil Pitagoras. R pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 dikurangi T pangkat 2. Kalau kita mau mencari T, maka T pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 dikurangi R pangkat 2. Ini dalil Pitagoras. Sehingga kalau kita mau mencari luas permukaan tabung, berlakulah luas lingkaran ditambah luas selimutnya. Luas lingkaran adalah PR kuadrat, luas selimutnya adalah PRS. PR kuadrat ditambah PRS. P ini ada P, ini ada P, ini ada R, ini ada R. Bisa kita keluarkan PR dalam kurung R tambah S. Atau kalian menggunakan ini juga tidak masalah, menggunakan ini juga boleh-boleh saja. Itu luas permukaan kerucut. Kemudian kita aplikasikan ke dalam contoh soal. Misalkan panjang jari-jari alas sebuah kerucut ada 7 cm serta tingginya 24 cm. Hitunglah luas seluruh kerucut itu dengan Pi 22/7. Jari-jarinya adalah 7, tingginya 24. Kita cari S-nya. S pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 tambah T pangkat 2.
R-nya adalah 7, T-nya adalah 24, maka S pangkat 2 sama dengan 625. Maka S sama dengan akar dari 625. Akar dari 625 berapa? 25. Itu untuk S-nya. Maka kalau yang ditanyakan adalah luas seluruh kerucut, itu artinya luas permukaan. Maka luas permukaannya adalah Pi RR tambah S. Pi-nya 22/7, R-nya 7, R-nya 7, S-nya 25. 7 tambah 25 adalah 32. Ini 7 dengan 7 habis, maka tinggal 22 kali 32 sama dengan 704 cm persegi. Cukup mudah untuk mengaplikasikannya. Kemudian untuk contoh yang kedua, luas selimut kerucut 264 cm persegi. Jika jari-jari alas kerucut adalah 6, hitunglah panjang garis pelukisnya, gunakan Pi 22/7. Luas selimut adalah 264. Luas selimut sendiri rumusnya adalah Pi RS selimut. Pi RS sama dengan 264. Pi-nya 22/7, R-nya 6, S-nya kita cari sama dengan 264. Maka S sama dengan 264. Ini kan pembagian, jadi kalau dibawa ke sana jadi perkalian. Ini bawa ke sini jadi pembagian. Ini bawa ke sini jadi pembagian. Maka S sama dengan 264 kali 7 dibagi 22 kali 6 sama dengan 14. Maka panjang garis pelukisnya adalah 14 cm. Untuk mencari tingginya bagaimana? Untuk mencari tingginya gunakan yang tadi, Pythagoras tadi. T pangkat 2 sama dengan S pangkat 2 dikurangi R pangkat 2. T pangkat 2 sama dengan 196 dikurangi 36 sama dengan 160. Maka T-nya adalah akar 160. 160 itu kita sulit untuk mencari akarnya, maka ini bisa kita pecah. 160 adalah 16 kali 10. Akar 16 4, akar 10. Jadi tingginya adalah 4 akar 10 cm. Kemudian kita lanjut ke volume kerucut. Volume kerucut itu adalah sepertiga dari volume tabung dengan jari-jari dan tinggi yang sama. Maka volume sama dengan sepertiga luas alas kali tinggi. Alasnya kerucut berupa apa? Lingkaran. Luas lingkaran bagaimana? Pi R kuadrat. Maka sepertiga Pi R kuadrat kali T. Itu volume kerucut. Kemudian contoh soalnya anak-anak, sebuah kerucut beralaskan lingkaran. Kerucut itu pasti alasnya lingkaran dengan diameter 16 cm. Apabila panjang garis pelukisnya berarti S adalah 10, maka tentukan volume kerucut. Diameternya 16, maka jari-jarinya adalah 8 setengah kali diameter. Untuk T-nya berarti S pangkat 2 dikurangi R pangkat 2, T pangkat 2 sama dengan 100 dikurangi 64 sama dengan 36. T akar 36 sama dengan 6 cm. Kemudian volume adalah sepertiga Pi R kuadrat T. Sepertiga kali Pi kali R-nya berapa tadi? 8. T-nya berapa? 6. Maka volume sama dengan ini yang 3, ini 6 bagi 3 2. 8 pangkat 2 64. 64 kali 2 128. Ini Pi, ini Pi. Tinggal Pi-nya berapa? Pakai 3,14 atau 22/7, terserah. Sampai sini pun juga sudah boleh, sudah betul. Itu untuk anak-anak untuk penerapan dari rumus volume kerucut. Kemudian tugas kalian pada kesempatan kali ini adalah hanya satu ini. Tentukan luas permukaan dan volume dari bangun kerucut berikut. Yang pertama adalah jari-jarinya 5, tingginya 12. Jari-jarinya 5, tingginya 12. Kemudian yang B,
diameternya 12, garis pelukisnya 10. Kemudian yang C, jari-jarinya 6, tingginya 8. Silahkan tugasnya ini dikerjakan di buku tulis, dikerjakan di lembar aktivitas siswa. Kalau misalkan kertasnya tidak memungkinkan untuk menulis soal, maka soalnya tidak perlu ditulis. Kalau sudah cukup satu lembar bisa kalau tidak cukup di halaman pertama, bisa kalian lanjutkan di halaman kedua. Saya kira itu anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. LAS-nya nanti dikumpulkan saat kalian ke sekolah. Pak Sam akhiri, selamat beraktivitas. Ketemu lagi untuk materi berikutnya. Sampai jumpa. Tetaplah semangat belajar. Pak Sam akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.